Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2463 Komandan Penjaga. Lu Ming dan kelompoknya berjalan melewati kerumunan dan menemukan ada dua kelompok orang yang sedang berkonfrontasi di pintu masuk keluarga Su. Salah satu kelompok dipimpin oleh seorang pria kekar berbaju besi. Tatapan matanya tajam. Di sampingnya ada sekelompok ahli lapis baja dari berbagai ras. Mereka semua memiliki aura yang kuat dan merupakan ahli alam kaisar yang hebat. Mau kamu? Su Rong berteriak. Pria kekar itu mendengar suara itu dan menoleh. Ketika dia melihat Su Rong, dia tertawa. Jadi dia adalah nona muda dari keluarga Su. Kamu kembali tepat waktu. Pria kekar ini adalah Mo kamu. Di seberang Mo Yu dan yang lainnya ada sekelompok orang lain. Pemimpinnya adalah seorang pria yang tampak berusia 60-an. Namun, ki-nya sangat lemah, putus asa, dan wajahnya pucat. Jelas bahwa dia telah terluka parah. Rong cepat kemari. Pria berusia 60-an itu berteriak. Ayah, apa kabar? Su Rong segera berlari mendekat dan berkata dengan khawatir. Pria ini adalah ayah Su Rong, Su Yuanshan. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Kata Su Yuanshan, tetapi setelah beberapa patah kata, wajahnya menjadi pucat dan dia terengah-engah. Mo Yu, apa yang kau lakukan di keluarga suku lagi? Su Rong melotot ke arah Mo Yu. Apa yang kau lakukan? Kakakmu masih berutang banyak batu dewa padaku. Tentu saja aku di sini untuk menagih utang itu. Mo Yu mencibir. Saat dia menatap Su Rong, cahaya api menyala di kedalaman matanya. Berapa banyak batu abadi yang kakakku berutang padamu? Mo, katamu. 800.000 batu dewa. Mo, katamu. Kamu, aku hanya berutang padamu 300.000 yuan. Seorang pemuda di samping Su Yuanshan berteriak. Pemuda ini adalah kakak laki-laki Su Rong, Su Feng. Kamu tidak mau bunga, kamu sudah berutang selama setahun. Termasuk bunga, jumlahnya 800.000. Mau kamu berkata sambil tersenyum dingin. Peningkatan 500.000 yuan dalam setahun. Mengapa kamu tidak merampok saja seseorang? Su Rong berteriak dengan marah. Ini aturannya di sini. Sudah sepantasnya kamu membayar kembali apa yang menjadi utangmu. Cepat kembalikan utangmu. Mau kamu tegur. 800.000 batu dewa. Bahkan jika aku menjual seluruh keluarga Su, itu tidak akan cukup. Kata Su Yuanshan. Kakak laki-laki Su Rong tidak berani berbicara. Dia menundukkan kepalanya. Tidak cukup. Tentu saja, Nona Su Rong adalah wanita cantik. Anda dapat memberikannya kepada saya. Keluarga Su dan Nona Su Rong Anda sudah cukup. Mengenai yang lainnya, saya tidak akan mempermasalahkannya. Kata Mo Yu. Dia menatap Su Rong dengan tatapan membara. Wajah Su Rong menjadi pucat. Kamu, jangan pernah berpikir untuk punya ide tentang Rong Su Yuanshan meraung. Tidak usah berpikir. Kalau tidak bisa, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Mo, katamu dengan galak. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Kaisar Puncak. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Kultivasi Mo Yu berada di puncak alam kaisar. Bawahan Mo Yu juga mengeluarkan aura yang kuat dan menekan keluarga Su. Orang-orang dari keluarga Su sama sekali tidak bisa melawan, terutama Su Yuanshan. Di bawah tekanan aura pihak lain, tubuhnya terhuyung mundur. Wajahnya menjadi pucat dan dia memuntahkan seteguk darah. Ayah, Su Rong sangat khawatir. Su Yuanshan sudah terluka parah, dan sekarang lukanya semakin parah, dia akan berada dalam bahaya jika terus seperti ini. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, keluarga Su akan hancur hari ini. Mo, katamu dengan dingin. Di sekitar mereka, tidak seorang pun berbicara. Negara Fengming didirikan atas dasar seni bela diri, dan segala sesuatunya diucapkan dengan seni bela diri. Yang kuat menduduki posisi tinggi, dan yang lemah bagaikan semut. Itu sangat kejam. Jika keluarga Su punya kekuatan untuk membunuh Mo Yu, komandan tidak akan mengatakan apapun. Mo Yu, kau tidak akan mati dengan baik. Su Rong mengutuk. Siapa yang bisa membunuhku? Mo, katamu dengan galak. Aku. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dan bergema di seluruh area. Banyak orang terkejut. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia bisa membunuhmu? Mata Mo Yu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat dia mengikuti asal suara itu dan menatap ke arah pembicara. Akhirnya tatapannya tertuju pada Lu Ming.
Orang yang berbicara tadi adalah Lu Ming. Nak, katamu, kau ingin membunuhku. Mo Yu mengucapkan setiap kata dengan jelas. Niat membunuhnya sedingin pisau. Dia menatap Lu Ming seolah-olah sedang menatap orang mati. Sepertinya kamu tidak tuli. Kudengar, asal aku menantangmu dan mengalahkanmu, aku bisa menggantikanmu dan menjadi pengawal komandan. Lu Ming tersenyum tipis. Hehe, kamu ingin menjadi pengawal komandan. Kamu cukup ambisius. Biar kukatakan padamu, itu benar. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mo, katamu dengan galak. Lu Ming, jangan. Mo Yu memiliki kultivasi di puncak tahap interpretasi kehampaan. Selain itu, kekuatannya adalah yang terbaik di antara mereka yang berada di puncak tahap interpretasi kehampaan. Surong mengirim transmisi suara ke Lu Ming. Dia sangat khawatir. Tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Bukankah itu Kaisar Agung? Mungkinkah pembagian wilayah gunung dunia bawah itu berbeda dari wilayah surga dan wilayah dewa jahat? Hati Lu Ming tergerak. Akan tetapi, sekarang bukan saatnya untuk menanyakan rinciannya. Ya ampun, aku menantangmu sekarang. Beranikah kau menerima tantanganku? Lu Ming berteriak langsung. Lu Ming punya rencananya sendiri. Kekuatan lokal di Gunung Netherworld sangatlah kuat. Bahkan ada ahli alam dewa bela diri yang ingin mendapatkan kesempatan di Gunung Netherworld dan bahkan membunuh ras alien. Mereka harus meminjam kekuatan. Ia meminjam kekuatan makhluk hidup dari Gunung Akhirat. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa membasmi ras alien, tetapi dia juga bisa mendapatkan sumber daya. Akan sulit untuk mengandalkan dirinya sendiri. Ia yakin ras lain akan melakukan hal yang sama. Sekarang, terserah siapa yang lebih cepat. Pertama-tama, ia akan menjadi komandan penjaga dan kemudian terus naik pangkat. Ketika ia memiliki sejumlah kekuatan di Feng Ming, ia dapat menggunakan kekuatan Feng Ming untuk menemukan makhluk alam surga dan pusat kekuatan ras asing. Mengumpulkan semua makhluk hidup di alam surga, membunuh ras asing, dan mencari peluang. Tantangan apa yang kamu berikan? Banyak orang di sekitarnya yang tercengang. Su Yuanshan dan yang lainnya juga tercengang. Lu Ming tampak begitu muda dan dia ingin menantangmu. Dia terlalu berani. Lu Ming, Surong khawatir. Meskipun Lu Ming kuat dan telah mengalahkan lebih dari 30 ahli dengan satu gerakan, Mo Yu adalah seorang ahli di puncak tahap interpretasi kehampaan. Bawahannya tidak dapat dibandingkan dengannya. Kamu ingin menantangku? Mata Mo Yu berkedip terus-menerus, menampakkan cahaya dingin. Ada apa? Kamu tidak berani. Lu Ming berkata dengan nada meremehkan. Hahaha, bocah, kenapa aku tidak berani? Tapi, biarkan aku melihat kekuatanmu. Jika kamu tidak punya kekuatan, mengapa kucing atau anjing sembarangan datang menantangku? Bagaimana mungkin aku punya banyak waktu? Petik 2. Mau kamu mencibir, Tuan Pelindung, biarkan aku menguji kekuatannya. Di belakang Mo Yu, seorang lelaki kekar berbaju besi berjalan keluar. Pria kekar ini memiliki sepasang tanduk di kepalanya yang setajam pisau. Baiklah, kau bisa mencobanya. Kau bisa membunuhnya secara langsung. Mo, katamu dengan dingin. Bawahanmu mengerti. Pria bertanduk banteng itu berkata dengan dingin. Dia kemudian berjalan menuju Lu Ming dengan kapak perang di tangannya. Nak, lakukan gerakanmu. Asyik. Begitu pria bertanduk banteng itu selesai berbicara, Lu Ming bergerak. Sinar tombak melesat ke arah pria bertanduk banteng itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebelum lelaki bertanduk banteng itu bisa bereaksi, ia terjepit ke tanah oleh pancaran tombak Lu Ming. Bab 2464 Pembunuhan satu tembakan. Itu benar-benar pembunuhan instan. Banyak orang tercengang. Basis kultivasi pria bertanduk banteng itu tidak lemah. Dia berada di tahap kelima dari alam kekosongan yang berwawasan luas, tetapi dia benar-benar terbunuh dalam sekejap. Ketika banyak orang memandang Lu Ming, tatapan dingin di mata mereka benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kemampuan Lu Ming membunuh pria bertanduk banteng dengan satu gerakan sudah cukup menunjukkan bahwa dia tidak bisa diremehkan. Mata Mo Yu pun menyipit sedikit, jejak kesungguhan tampak di matanya. Bisakah aku menantangmu sekarang? Tatapan Lu Ming beralih ke Mo Yu. Kamu punya beberapa kemampuan. Cahaya yang ganas bersinar di mata Mo Yu. Dengan lambaian tangannya, sebuah pedang berwarna merah darah muncul di tangannya, memancarkan bau darah. Dari sini dapat diketahui bahwa banyak orang telah mati di tangan Mo Yu. Adik kecil,
kamu harus membuatnya mengeluarkan token pengawalnya. Dengan begitu, jika kamu mengalahkannya, kamu bisa mendapatkan posisi komandan pengawal. Su Yuanshan mengingatkannya. Menurutmu dia bisa mengalahkanku? Mo Yu mendengus dingin, tetapi dia tetap mengikuti aturan dan mengeluarkan token penjaga, lalu menempelkannya di ikat pinggangnya. Buat perubahan Anda, Mo, katamu dengan galak. Kau harus bergerak lebih dulu. Aku akan memberimu kesempatan untuk bergerak. Kata Lu Ming. Maksudnya ialah bahwa sekali dia bergerak, dia tidak akan mempunyai kesempatan lagi. Ekspresi Mo Yu berubah jelek, memperlihatkan niat membunuh yang dingin. Karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Wah, sosok Mo Yu bagaikan sambaran petir, menyerbu ke arah Lu Ming dan menebaskan pedang di tangannya. Cepat, akurat, dan bertenaga. Lu Ming berdiri diam. Di telapak tangannya, kekuatan dominasi mengembun menjadi tombak panjang, yang dipegangnya di depannya. Dentang, pedang Mo Yu berada di tombak panjang Lu Ming. Tubuh Lu Ming tetap kokoh seperti gunung Tai dan dia tidak bergerak. Kekuatan pantulan yang sangat besar membuat tubuh Mo Yu bergetar hebat dan dia terus-menerus mundur. Kekuatan tempurnya memang hebat. Hati Lu Ming tergerak. Di alam surga, kekuatan bertarung Mo Yu dianggap kuat bahkan di antara para kaisar agung puncak. Ada kultivator kuat dan lemah di alam yang sama. Mo Yu dianggap kuat di antara para kaisar agung puncak. Namun, itu bukan apa-apa di mata Lu Ming. Pada saat ini, Mo Yu sangat terkejut. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam gerakan itu tadi, bermaksud membunuh Lu Ming dalam satu gerakan. Namun, hasil akhirnya adalah Lu Ming tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia terpaksa mundur. Pada saat ini, dia mengerti bahwa kemampuan Lu Ming berada di atasnya. Tidak, aku tidak bisa begitu saja melepaskan posisiku sebagai penjaga tanpa alasan. Mo Kau meraung di dalam hatinya. Di negara Feng Ming, terdapat total 13 komandan. Masing-masing dari mereka memimpin pasukan dan memegang jabatan tinggi. Dan setiap komandan hanya memiliki 18 pengawal. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya posisi ini. Sulit untuk mendapatkannya, dan dia tidak ingin melepaskannya. Asyik, dia berbalik dan lari. Dia sebenarnya melarikan diri tanpa melawan. Karena kamu sudah menerima tantangannya, tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk lari? Suara dingin Lu Ming terdengar. Otot-ototnya bergetar dan tubuhnya melesat ke arah Mo Yu seperti kilat. Tombak panjang di tangannya ditusukkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Mo Yu terkejut. Dia ingin berbalik untuk bertahan, tetapi sudah terlambat. Aduh! Tombak panjang itu menembus kepala Mo Yu dan membunuhnya. Tubuh Mo Yu jatuh terduduk dengan keras. Matanya terbuka lebar, dan dia meninggal dengan penuh kesedihan. Kali ini dia datang dengan maksud untuk mengambil alih keluarga Su dan mengambil alih wanita muda cantik dari keluarga Su. Dia tidak menyangka akan kehilangan nyawanya di sini. Lu Ming mengulurkan tangannya dan tanda penjaga di sabuk Mo Yu terbang ke tangannya. Semua anak buah Mo Yu tampak ketakutan, lalu berbalik dan berlarian, berhamburan dalam kegaduhan. Mo kamu sudah mati. Pada awalnya, Su Rong, Su Yuanshan, dan yang lainnya tercengang, tetapi kemudian mereka menjadi gembira. Sekarang setelah Mo Yu meninggal, batu-batu suci yang menjadi tanggungan kakak Su Rong kepada Mo Yu tentu saja akan hilang. Tidak akan ada yang mencari masalah dengan batu-batu itu lagi, jadi mereka tentu saja senang. Terima kasih, Saudara Lu Ming, karena telah menyelamatkanku. Su Yuanshan telah mengetahui nama Lu Ming dari Su Rong dan datang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kamu terlalu sopan. Aku hanya bergerak karena aku ingin mendapatkan posisi pengawalnya. Lu Ming tersenyum, lalu mengambil token di tangannya dan bertanya, Senior, bagaimana cara menggunakan token ini? Itu mudah. Selama Anda mengambil token ini dan bertemu dengan Panglima tertinggi, selama Panglima tertinggi setuju, Anda secara alami akan dapat mewarisi posisi pengawal komandan. Dalam keadaan normal, Panglima tertinggi akan setuju, karena semakin kuat Anda, semakin bermanfaat bagi Panglima tertinggi. Su Yuanshan menjelaskan. Dulu, ketika Mo Yu memaksa keluarga Su Yuanshan menantang Mo Yu, berharap dapat mengalahkannya dan mendapatkan posisi pengawalnya. Dengan cara ini, krisis keluarga Su dapat diselesaikan. Sayangnya, dia bukan tandingan Mo Yu dan malah terluka parah oleh Mo Yu. Ayah, berkat Lu Ming kita bisa menangkap rubah darah giok. Kata Su Rong. Kau menangkap si rubah darah giok.
Su Yuanshan sangat gembira. Dia kemudian mengucapkan terima kasih kepada Lu Ming dengan sungguh-sungguh. Lu Ming sebenarnya adalah dermawan keluarga Su. Pertama, dia membantu mereka menangkap Jade Blood Fox dan luka-lukanya dapat diobati. Kemudian, dia membunuh Mo Yu. Tanpa Lu Ming, keluarga Su benar-benar akan tamat. Dia sangat berterima kasih kepada Lu Ming. Saudara Lu Ming, masuklah dan duduklah. Para prajurit, persiapkan jamuan makan. Su Yuanshan menyambut Lu Ming ke dalam keluarga Su dan memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan jamuan makan. Penonton yang ada di sekitar pun ikut bubar. Semua ini tidak mengejutkan bagi mereka. Di negara Feng Ming, tantangan seperti itu biasa terjadi. Bukan saja ada yang menantang pengawal komandan, bahkan ada yang menantang komandannya. Keluarga Su memperlakukan Lu Ming dengan hangat sebagai tamu terhormat. Setelah itu, Lu Ming tinggal di rumah keluarga Su selama beberapa hari. Dia membaca banyak sekali informasi yang dikumpulkan keluarga Su dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang Nether Mountain. Ada banyak ras di pegunungan akhirat. Ada ras berkepala banteng, ras bersisik, ras manusia ular, dan seterusnya. Ada puluhan ras dengan berbagai ukuran. Terlebih lagi, alam kultivasi di gunung bawah tanah sangat berbeda dengan alam surga. Beberapa tahap pertama pada dasarnya sama, tetapi setelah mencapai alam kaisar bela diri, semuanya sangat berbeda. Alam kaisar bela diri di Gunung Netherworld dibagi menjadi tahap pengintaian kehampaan, tahap kehampaan sejati, tahap penafsiran kehampaan, dan tahap transformasi kehampaan. Setiap tahap dibagi menjadi 7 tahap. Mereka berhubungan dengan kaisar yang hampa, kaisar yang sejati, kaisar yang agung, dan kaisar surgawi. Misalnya, Mo Yu berada di puncak alam hampa, yang sama dengan puncak kaisar agung. Adapun makhluk hidup di Gunung Netherworld, mereka tidak mengolah hukum nomologi atau dao besar. Mereka bahkan tidak bersentuhan dengan dao surgawi. Apa yang mereka olah adalah kekuatan murni. Di atas tahap bela diri kekosongan transformasi adalah alam dewa, juga dikenal sebagai dewa. Titik ini persis seperti apa yang dikatakan naga leluhur. Makhluk hidup di sini menyebut gunung bawah tanah sebagai dunia bawah tanah. Di dalam dunia Yellow Springs, terdapat ratusan faksi dan negara, yang masing-masing menduduki dan memerintah suatu wilayah. Adapun negara Feng Ming, itu hanya negara kecil di tepi dunia mata air kuning. Selain itu, Lu Ming juga melihat catatan tentang tanah terkutuk. Ada beberapa tempat di dunia mata air kuning yang tidak bisa dimasuki oleh makhluk hidup di sana. Jika mereka masuk, mereka akan mati. Makhluk hidup di dunia mata air kuning menyebutnya tanah terkutuk. Bab 2465, Penjaga Pertama. Tanah terkutuk. Mata Lu Ming berbinar. Tanah terkutuk adalah tempat yang mereka cari. Orang-orang di Gunung Netherworld tidak bisa masuk, karena mereka telah dikutuk selama beberapa generasi. Namun, orang luar bisa masuk. Mungkin ada peluang di sana. Terlebih lagi, Lu Ming sangat gembira saat mengetahui bahwa ada tanah terkutuk seperti itu di negara Feng Ming. Tanah itu berada di ibu kota negara Feng Ming. Sepertinya aku membuat pilihan yang tepat dengan memilih menjadi komandan. Penjaga, Lu Ming tersenyum tipis. Lu Ming tinggal di rumah keluarga Su selama 2 hari. Di bawah tatapan enggan Surong. Dia mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Setelah itu, Lu Ming berjalan menuju istana gubernur kota besar Ming. Panglima yang menjaga tempat ini bernama Yi Yang. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang paling berkuasa di kota besar Ming. Dia memerintah puluhan kota di dekatnya dan memiliki jutaan pasukan. Istana gubernur terletak di pusat kota besar Ming. Tidak lama kemudian, sebuah rumah besar muncul di depan mata Lu Ming. Di gerbang rumah besar itu tampak sekelompok pria besar berbaju besi berdiri berjaga. Siapa di sana? Berhenti. Lu Ming terhenti begitu dia tiba. Saya ingin bertemu Komandan Yi Yang. Token penjaga muncul di tangan Lu Ming. Token komando penjaga komandan. Ekspresi penjaga itu berubah, lalu dia tersenyum dan berkata, jadi, Anda memiliki token penjaga. Tuan, mohon tunggu sebentar. Kami akan melaporkannya kepada komandan. Karena Lu Ming memiliki token penjaga, itu berarti dia telah mengalahkan seorang penjaga dan kemungkinan besar akan mewarisi posisi penjaga itu. Dalam hal itu, statusnya akan jauh di atas mereka. Tentu saja, mereka tidak berani menyinggung Lu Ming. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Dia menyimpan tanda penjaga dan menunggu dengan tenang. Setelah beberapa lama,
Penjaga itu keluar dan melaporkan, Komandan ingin untuk menemuimu. Silakan ikuti aku. Lalu dia berbalik dan berjalan masuk. Lu Ming mengikutinya ke kediaman komandan. Mereka melewati beberapa koridor dan halaman sebelum tiba di aula besar. Di pintu masuk aula, pria kekar yang menjaga pintu tidak berani masuk. Dia memberi isyarat agar Lu Ming masuk sementara dia sendiri mundur. Lu Ming melangkah ke aula dan menyadari bahwa aula itu sudah penuh dengan orang. Di ujung meja duduk seorang pria setengah baya dengan wajah menyeramkan. Matanya panjang dan sipit, dan saat ia membuka dan menutupnya, ia memancarkan perasaan dingin dan suram. Namun, yang paling menarik perhatian Lu Ming adalah bagian bawah tubuh orang tersebut. Bagian bawah tubuh orang ini adalah ekor ular. Itu adalah manusia ular, dan aura di tubuhnya amat mengejutkan. Kaisar Surgawi. Lu Ming segera dapat merasakan bahwa tingkat kultivasi orang ini berada pada tingkat Kaisar Surgawi, yakni tahap transformasi kehampaan dari alam baka. Di kedua sisi aula, ada lebih dari 10 orang yang duduk. Ada pria dan wanita, tua dan setengah baya. Semuanya memiliki kekuatan aura dan merupakan Kaisar Puncak. Ini pasti komandan dan pengawalnya. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia kemudian melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Tinju, saya Lu Ming. Salam, Komandan. Kau membunuh mereka. Yi Yang bertanya dari kursi kehormatan. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Keluarkan token penjagamu dan biarkan aku melihatnya. Kata Yi Yang. Lu Ming mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan tanda penjaga muncul di tangannya. Panglima tertinggi, bolehkah saya bertanya apakah saya dapat mewarisi posisi pelindung? Lu Ming bertanya. Hehehe, sungguh lelucon. Kau ingin mewarisi posisi pelindung. Orang yang berbicara bukanlah Komandan Yi Yang, melainkan seorang pria parubaya yang duduk di sebelah kiri. Ia memiliki sepasang tanduk banteng dan mata sebesar lonceng tembaga. Menurut aturan, aku bisa mewarisi posisi Mo Yu setelah membunuhnya. Mengapa aku tidak bisa mewarisi posisi penjaga? Lu Ming bertanya. Konyol, aku menerima berita bahwa kau menyerang Mo Yu dari belakang. Kalau tidak, kau tidak akan menjadi lawannya. Orang hina seperti itu ingin mewarisi posisi penjaga. Konyol, sekarang kau berani datang ke sini. Baiklah, hari ini aku akan membalaskan dendam Mo Yu. Pria berkepala banteng itu berkata dengan dingin. Dia melangkah maju dan auranya yang kuat menekan ke arah Lu Ming. Pria berkepala banteng ini bernama Ble. Ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Mo Yu. Ia juga yang terkuat di antara 18 pengawal di bawah Yi Yang. Dia telah menerima berita bahwa Mo Yu telah terbunuh oleh serangan diam-diam Lu Ming dari belakang. Dia sangat marah dan hendak membalas dendam atas Mo Yu. Dia tidak menyangka Lu Ming akan datang ke rumahnya. Yi Yang duduk di ujung meja dengan seringai di sudut mulutnya, tetapi dia tidak menghentikan mereka. Dia juga menerima berita bahwa Mo Yu telah ditikam sampai mati oleh Lu Ming dari belakang. Dia juga ingin melihat apakah Lu Ming memiliki kemampuan itu. Jika tidak, Ble akan membunuhnya tanpa hasil. Saya khawatir Anda sedikit kurang. Lu Ming melirik Ble sekilas. Lu Ming tidak peduli dengan seorang kaisar agung, tidak peduli seberapa kuat dia. Kau pria hina yang hanya tahu cara menyelinap menyerangku dari belakang. Beraninya kau bersikap sombong. Mati saja. Bunuh dengan cepat. Sebuah kapak perang lebar muncul di tangan Ble. Ia mengangkat kapak perang itu dan menyerang Lu Ming. Dalam proses penyerangan ke arah Lu Ming, seluruh tubuh Ble mulai berputar cepat, membawa kapak perangnya. Seperti angin puyuh, ia menyapu ke arah Lu Ming dengan kekuatan yang luar biasa. Pembunuhan kilat, ini pembunuhan kilat. Kakak Ble telah menggunakan jurus pembunuh sejak awal. Anak itu sudah tamat. Kakak Ble telah menggunakan jurus mematikannya. Tidak banyak orang di tingkatan bela diri kehampaan yang mendalam yang dapat melawannya. Anak itu pasti sudah mati. Dia akan digiling menjadi daging cincang. Penjaga lainnya mencibir dingin, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Mereka tampaknya telah melihat adegan Lu Ming dicekik sampai mati. Ledakan. Pada saat ini, Lu Ming bergerak. Dia melangkah maju dan melancarkan pukulan. Seluruh aula bergemuruh. Berdebar. Tinju Lu Ming bertabrakan dengan kapak perang Ble, menimbulkan suara ledakan keras. Kapak perang Ble pun terlempar jauh. Kemudian, terdengar teriakan melengking. Tubuh kekar Ble hancur oleh kekuatan tinju Lu Ming dan terlempar jauh. Dia jatuh terduduk di tanah dan memuntahkan seteguk darah. Hanya dengan satu gerakan,
Ble telah terluka parah. Di aula, suara terkesiap terdengar. Para penjaga membelalakan mata mereka karena tidak percaya. Ble adalah yang terkuat di antara mereka. Namun, ia dikalahkan oleh Lu Ming dalam satu gerakan setelah ia menggunakan gerakan mematikannya. Kekuatan tempur Lu Ming sungguh mengejutkan. Mereka mengerti bahwa Lu Ming tidak perlu melakukan serangan diam-diam untuk membunuh Mo Yu. Dia dapat dengan mudah membunuh Mo Yu dalam pertarungan langsung. Hanya sedikit kekuatan tempur. Kupikir dia akan sangat kuat, sungguh mengecewakan. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan melemparkan pandangan meremehkan ke arah Ble. Baru saja dia menunjukkan belas kasihan demi Yi Yang. Kalau tidak, dengan satu pukulan, Ble akan hancur total. Ble sangat marah hingga ia memuntahkan 2 teguk darah lagi. Ia sangat malu hingga ingin mati. Hahaha, bagus, bagus. Kau Lu Ming, kan? Mulai sekarang, kau akan menjadi pengawalku, pengawal pertamaku. Di kursi kehormatan, Yi Yang tertawa terbahak-bahak, matanya menampakkan kegembiraannya. Bab 2466, Pertemuan Komandan. Terima kasih banyak, Komandan. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Baiklah, kamu akan tinggal di rumah besar Mo Yu di masa depan. Jika ada yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk memberi tahuku. Yi Yang berkata sambil tersenyum. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Selamat, penjaga Lu. Selamat, saudara Lu. Di sampingnya, para penjaga lainnya tersenyum dan memberi selamat kepada Lu Ming. Situasinya benar-benar bertolak belakang dengan situasi sebelumnya. Sekarang, Lu Ming telah membuktikan kemampuannya dan sangat dihormati oleh Yi Yang. Dia disebut sebagai pengawal pertama oleh Yi Yang. Tentu saja, mereka harus membangun hubungan yang baik dengan Lu Ming. Adapun Ble, biarkan dia pergi ke samping. Dunia ini selalu begitu realistis. Ble berdiri di samping, ekspresinya amat jelek. Setelah itu, seseorang membawa Lu Ming ke suatu tempat. Setelah 2 putaran, mereka tiba di depan sebuah rumah besar. Rumah besar ini dulunya adalah rumah besar milik Mo Yu dan sekarang menjadi milik Lu Ming. Begitu Lu Ming memasuki rumah besar itu, dia disambut oleh sekelompok orang yang membungkuk kepadanya. Bawahan ini memberi salam kepada Tuan Pengawal. Ada lebih dari 100 orang yang bersujud kepada Lu Ming. Kamu bebas. Lu Ming mengangguk. Orang-orang ini dulunya adalah bawahan Mo Yu, dan sekarang mereka telah menjadi bawahannya. Tuan Penjaga, apa perintah Anda? Beberapa orang memandang Lu Ming dengan senyuman dan pandangan menjilat. Kalian lakukan saja apa yang harus kalian lakukan. Lu Ming melambaikan tangannya dan membubarkan kerumunan. Ia menemukan sebuah kamar untuk ditinggali. Dia duduk bersila di kamarnya dan mulai berkultivasi. Energi misterius antara langit dan bumi terus berkumpul menuju Lu Ming. Setelah beberapa lama, Lu Ming membuka matanya. Pengaruh pohon kuno pemahaman jalan makin mengecil dalam kultivasiku. Lu Ming bergumam. Dia menyadari bahwa semenjak dia memahami Dao penguasa, pohon kuno pemahaman Dao tidak lagi berguna baginya. Lu Ming tampaknya mampu menyatu dengan dunia dan bahkan mendominasi dunia. Dia dapat langsung memahami jalan sang penguasa dari dunia. Efek dari pohon kuno yang memahami jalan telah menjadi minimal dan tidak banyak membantu Lu Ming. Pohon kuno pemahaman Dao sangat berguna untuk pemahaman hukum, Dao Agung, dan Dao Surgawi, namun tidak terlalu berguna untuk Dao para penguasa. Setelah berpikir sejenak, sebuah cincin penyimpanan muncul di tangan Lu Ming. Cincin penyimpanan ini milik Mo Yu. Lu Ming telah membunuh Mo Yu dan tentu saja memperoleh cincin penyimpanannya. Dia menyalurkan indera spiritualnya ke dalamnya. Saat berikutnya, beberapa senjata tempur muncul di tangan Lu Ming. Senjata yang aneh. Lu Ming mengambil senjata tempur itu dan mengamatinya dengan cermat. Senjata-senjata di dunia Yellow Springs juga sangat berbeda dari yang ada di luar. Sungguh menakjubkan. Lu Ming menyuntikkan energi dunia ke dalam senjata tempur dan merasakannya dengan saksama. Dia terkejut. Dia menemukan bahwa senjata tempur di sini diukir dengan banyak susunan. Susunan ini berinteraksi satu sama lain dan membentuk banyak fungsi yang luar biasa. Begitu energi disuntikkan ke dalamnya, susunan ini akan diaktifkan, menyebabkan senjata tempur meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Terlebih lagi, Lu Ming menyadari bahwa bahkan jika dia menyuntikkan energi dunia, dia masih dapat mengaktifkan susunan di dalamnya. Lu Ming mencoba beberapa kali dan menyadari bahwa beberapa senjata tempur ini setara dengan senjata Tirk.
Tidak ada satupun yang setara dengan senjata Tirk surgawi. Kalau dipikir-pikir, kalau kamu hanya seorang kaisar agung, bagaimana mungkin dia memiliki senjata yang setara dengan senjata kaisar surgawi? Jika aku bisa mendapatkan beberapa senjata tempur yang setara dengan senjata kaisar surgawi di dunia bawah dan membawanya keluar, para ahli di alam surga juga dapat menggunakannya. Itu akan sangat meningkatkan kekuatan alam surga. Memikirkan hal ini, mata Lu Ming berbinar. Kemudian, dia menyimpan senjata tempurnya dan sebuah batu yang berkilauan dan tembus cahaya muncul di tangan Lu Ming. Batu ini ukurannya kira-kira sama dengan batu mentah. Apakah ini batu dewa dunia bawah? Lu Ming bergumam. Kemudian, dia mengaktifkan teknik kultivasinya dan menyerap energi batu dewa. Energi dalam batu dewa itu persis sama dengan energi yang mengalir antara surga dan bumi di gunung akhirat, tetapi berkali-kali lipat lebih kaya. Energi batu dewa diserap oleh Lu Ming dan dengan cepat disempurnakan olehnya, berubah menjadi energi dunianya. Satu batu suci sebenarnya mengandung begitu banyak energi. Itu setara dengan 10.000 batu mentah tingkat tertinggi. Lu Ming terkejut. Energi batu suci ini terlalu banyak. Satu potong setara dengan 10.000 batu mentah tingkat tertinggi. Lu Ming memeriksa dan menemukan ada 500.000 batu dewa di cincin penyimpanan Moyu. Itu adalah 50 miliar batu mentah kualitas tertinggi. 50 miliar batu mentah kualitas tertinggi sudah cukup mengejutkan. Lu Ming telah memperoleh sejumlah besar batu permata mentah tingkat tertinggi di Pulau Void. Jumlahnya sekitar 6 hingga 700 miliar. Sekarang, hanya tersisa sekitar 100 miliar. Batu-batu suci di tubuhmu setara dengan setengah batu mentah di tubuh Lu Ming. Haha, kalau aku bisa dapat cukup banyak Godstones di sini, aku tak perlu khawatir dengan kultivasiku. Lu Ming sangat gembira. Budidayanya telah menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Sekarang, dia hanya memiliki lebih dari 10.000 batu kekacauan dan 100 miliar batu mentah tingkat tertinggi yang tersisa. Sumber daya ini tidaklah cukup. Namun, begitu dia memiliki cukup batu dewa, dia bisa melakukannya. Terobosan kultivasi tidak selalu membutuhkan batu kekacauan atau batu kekacauan primordial. Satu batu permata mentah tingkat tertinggi dapat melakukan hal yang sama. Namun, jumlah yang dibutuhkan sangat mencengangkan. Oleh karena itu, di masa lalu, Lu Ming selalu berkultivasi dengan batu permata mentah dan batu kekacauan atau batu kekacauan primordial. Ini akan sangat mengurangi konsumsi batu permata mentah. Namun, dengan lebih dari 10.000 batu kekacauan, Lu Ming mungkin akan menghabiskan semuanya jika ia ingin menerobos lagi. Namun, selama ia memiliki cukup batu dewa, ia bisa menerobos. Lu Ming mulai berpikir tentang bagaimana ia dapat mengumpulkan lebih banyak batu dewa. Dengan begitu, ia akan memiliki cukup sumber daya untuk berkultivasi bahkan setelah ia meninggalkan Gunung Netherworld. Setelah merapikan barang-barangnya, Lu Ming terus berkultivasi dan memahami jalan sang guru. Waktu berlalu dan 2 bulan pun berlalu. 2 bulan terakhir ini sangat damai. Tidak terjadi apa-apa. Lu Ming berkultivasi dengan damai. Suatu hari, Yi Yang mengirim seseorang untuk mencari Lu Ming, mengatakan bahwa ia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Itu masih aula yang sama di mana Lu Ming bertemu Yi Yang. Ada 2 orang lainnya selain Yi Yang. Salah satunya adalah Ble, yang dikalahkan oleh Lu Ming. Yang lainnya adalah seorang wanita yang tampak berusia 30-an. Dia sangat cantik, anggun, dan memiliki pesona dewasa. Dia penuh dengan godaan yang kuat. Hal ini tidak sulit untuk diperhatikan dari sorot mata Ble yang dipenuhi oleh api ketika ia meliriknya sesekali. Lu Ming mengenali wanita itu. Dia adalah salah satu pengawal Yi Yang. Namanya Liao Min. Aku datang menemuimu hari ini untuk menghadiri rapat komandan. Yi Yang langsung ke intinya dan mengutarakan tujuannya. Ekspresi Ble dan Liao Min tenang. Jelas bahwa mereka sudah tahu tentang ini sejak lama. Namun, Lu Ming tertegun dan memiliki beberapa keraguan. Lu Ming, kamu belum tahu, kan? Biar aku beritahu kamu. Yi Yang menatap Lu Ming dan berkata, total ada 13 komandan di negara Fengming. Masing-masing dari mereka bertanggung jawab atas suatu wilayah. Namun, wilayah yang mereka pimpin bervariasi dalam hal ukuran. Pasukan yang mereka pimpin juga bervariasi dalam hal kekuatan dan tenaga. Peringkat komandan adalah faktor penentu. Negara Fengming mengadakan pertemuan para komandan setiap 100 tahun untuk menentukan peringkat para komandan.
Setengah bulan lagi, akan ada pertemuan para komandan baru. Bab 2467 Komandan berkumpul. Lu Ming tiba-tiba menyadari bahwa Yi yang telah memanggil mereka untuk menghadiri pertemuan komandan. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa dan menunggu Yi yang melanjutkan. Peraturan pertemuan para komandan sangat sederhana. Setiap komandan dapat membawa 3 pengawal untuk berpartisipasi. Pada saat itu, mereka akan saling menantang, dan Raja akan memberi peringkat ulang sesuai dengan hasil pertempuran mereka. Kalian bertiga adalah yang terkuat di antara pengawalku. Oleh karena itu, kalian akan ikut denganku ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam pertemuan para komandan. Yi yang mengumumkan. Ya, Lu Ming, Ble, dan Liao Min mengangguk. Ibu kota. Mata Lu Ming berbinar. Dia juga ingin pergi ke ibu kota karena ada tanah terkutuk di ibu kota Fengming. Inilah yang dia inginkan. Baiklah, bersiaplah. Kita akan berangkat besok, kata Yi Yang. Kerumunan bubar, dan hari berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, Yi Yang membawa Lu Ming dan 2 orang lainnya, serta penjaga lainnya, ke ibu kota negara Fengming dengan seekor burung besar. Setelah terbang selama 3 hari, mereka tiba di ibu kota negara Fengming. Itu adalah kota kuno yang besar dan luas. Ibu kota negara Fengming ramai dengan aktivitas. Lu Ming menyaksikan lebih banyak balapan. Itu Komandan Yi Yang. Begitu mereka memasuki ibu kota, mereka langsung dikenali. Pertemuan para komandan yang diadakan setiap 100 tahun sekali akan segera tiba. Ibu kota akan kembali semarak. Saya penasaran apakah akan ada perubahan pada peringkat berbagai komandan kali ini. Sulit untuk mengatakannya. Menurut saya, yang paling menegangkan adalah pertarungan antara juara pertama dan kedua. 100 tahun yang lalu, kedua panglima bertarung selama 1000 jurus sebelum pemenangnya ditentukan. Lumayan, aku menantikannya. Sementara orang banyak berdiskusi, Lu Ming dan yang lainnya melewati beberapa jalan dan tiba di sebuah rumah besar. Rumah besar ini adalah rumah besar yang diperintah Yi Yang di ibu kota. Rumah besar itu juga sangat besar dan ada banyak ahli yang ditempatkan di rumah besar itu. Begitu Yi Yang dan yang lainnya tiba, seseorang datang untuk menyambut mereka dan mengatur akomodasi mereka. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah menunggu sidang umum dimulai. Waktu berlalu dengan cepat, dan lebih dari 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Sidang umum telah tiba. Yi Yang membawa Lu Ming, Bin Bu, dan Liao Min ke istana. Ketika mereka tiba di istana kekaisaran, tentu saja ada orang yang menyambut mereka. Mereka disambut di area yang luas. Area ini dikelilingi oleh deretan kursi sebagai panggung tontonan. Di bagian tengah, terdapat panggung pertarungan yang besar. Jelaslah bahwa pertarungan akan berlangsung di ring pertarungan itu. Haha, Yi Yang, kamu datang lebih awal. Terdengar suara tawa yang keras. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat 4 orang terbang dari arah lain. Orang yang memimpin adalah seorang lelaki tua dengan tanduk di dahinya. Dia menatap Yi Yang dengan senyum dingin. Kamu juga tidak terlambat, Yi Yang berkata dengan dingin. Hehe, Yi Yang, kali ini, aku pasti akan menggantikanmu. Orang tua itu mencibir. Kamu masih jauh dari itu. Yi Yang mencibir dan saling berhadapan. Aura dingin terpancar dari keduanya saat mereka bertabrakan di udara. Tentu saja, mereka mengerti bahwa sekarang bukan saatnya untuk bertarung. Mereka semua mendengus dingin dan menemukan tempat duduk mereka di tribun. Orang tua itu disebut sebagai komandan kota perbatasan. Dia menduduki peringkat ke-10 dari 13 komandan, sedangkan komandan kita menduduki peringkat ke-9. Orang itu selalu ingin menggantikan posisi komandan kita. Liao Min menjelaskan kepada Lu Ming melalui transmisi suara. Sepanjang jalan, Liao Min semakin dekat dengan Lu Ming. Dia sering menunjukkan niat baiknya kepada Lu Ming dan menatapnya dengan mata genit. Hal ini menyebabkan Ble yang berdiri di samping merasa sangat cemburu. Oh, tidak heran. Lu Ming mengangguk dan tersenyum pada Liao Min. Pada saat ini, orang-orang terus terbang di atasnya. Mereka semua adalah komandan, masing-masing memimpin 3 pengawal. Liao Min juga memperkenalkan mereka pada Lu Ming. Itu Luo Motong dan Komandan Yusan. Mereka berdua ada di sini bersama. Tiba-tiba, Liao Min berbicara dengan nada serius. Lu Ming juga melihat ke atas. Kedua kubu masing-masing beranggotakan 4 orang. Yang paling menarik perhatian tentu saja 2 orang yang berjalan di depan. Salah satu dari mereka adalah seorang pria paruh baya berjubah putih.
Dia adalah seorang manusia. Yang satu lagi memiliki sepasang sayap hitam di punggungnya, dan matanya dingin. Melalui pengenalan Liao Min, Lu Ming mengetahui bahwa pria parubaya berjubah putih adalah Komandan Yu Zhan, yang menduduki peringkat pertama di antara 13 komandan. Yang bersayap hitam adalah Panglima tingkat 2, Rama. Keduanya sangat kuat dan telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan mereka berdua hampir sama, tetapi secara keseluruhan, Komandan Yu Zhan sedikit lebih baik, jadi dia selalu menduduki peringkat pertama. Ada rumor bahwa kali ini, Komandan Luomo ingin menjatuhkan tahta Komandan Yu Zhan dan menggantikannya. Tatapan mata mereka bertemu, menciptakan percikan intens saat mereka duduk di tempat duduk mereka. Kedua orang ini memiliki kultivasi yang dalam. Lu Ming mengamati lawannya dan menyadari bahwa kultivasi mereka sangat mendalam. Mereka mungkin jauh di atas Yi Yang. Kemudian, Lu Ming mengamati para penjaga yang dibawa pihak lain. Kaisar Surgawi. Lu Ming menyadari bahwa di antara para pengawal yang mereka berdua bawa, ada juga makhluk-makhluk tingkat Kaisar Surgawi. Yi Yang, Komandan Kota Perbatasan, dan yang lainnya sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Apa? Lu Ming melihat bahwa di antara orang-orang yang dibawa oleh Komandan Rama, ada orang yang sangat misterius. Dia ditutupi jubah hitam dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Saya tidak melihat adanya ahli alam surga atau ras asing. Lu Ming merenung. Penguasa negeri telah tiba. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Kemudian, sekelompok orang terbang dari kejauhan. Ada lebih dari 100 orang, dan pemimpinnya adalah seorang manusia berusia 50-an. Ia mengenakan mahkota dan memiliki aura yang agung. Jelas sekali, orang ini adalah Raja Negeri Fengming. Sekelompok orang mendarat di kursi di ujung meja dan duduk berurutan. Salam, Raja. Semua orang berdiri dan memberi hormat kepada Raja Fengming. Semuanya, silakan berdiri dan duduk. Raja Negeri Fengming melambaikan tangannya. Semua orang mengambil tempat duduknya. Pertemuan, para komandan, yang diadakan setiap 100 tahun sekali akan segera dimulai lagi. Aturannya sama seperti sebelumnya. Setiap orang akan membawa 3 pengawal dan komandan terakhir akan memulai tantangan. Lakukan saja apa yang kau mau. Raja ini tahu apa hasil akhir pertempuran itu. Penguasa negeri mengumumkan. Ya, semua orang menanggapi. Kemudian, komandan berpangkat terakhir mengirim seorang pengawal dan melompat ke gelanggang pertempuran. Lawannya adalah pengawal komandan tingkat 12. Ledakan. Tidak ada yang perlu dikatakan, dan mereka berdua mulai bertarung dengan sengit. Keduanya adalah Kaisar Agung tingkat atas, dan kekuatan tempur mereka serupa. Pertarungan berlangsung sangat sengit, dan mereka saling bertukar ratusan jurus. Pada akhirnya, keduanya terluka, dan berakhir seri. Bagaimana? Apakah kamu cukup percaya diri? Komandan Yi yang diam-diam mengirim pesan kepada Lu Ming dan yang lainnya. Sampah macam ini bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Aku bisa mengalahkannya dalam 10 gerakan. Kata Ble penuh percaya diri. Namun, setelah melihat Lu Ming, wajahnya kembali muram. Dia telah dikalahkan oleh Lu Ming dalam 1 gerakan. Lu Ming tersenyum dan tidak banyak bicara. Bab 2468, Suku Dewa Jahat muncul. Tantangan terus berlanjut. Berikutnya, giliran komandan berpangkat terakhir untuk mengirim seseorang keluar. Itu masih pertarungan antar penjaga. Namun kali ini, setelah beberapa ratus gerakan, pengawal komandan tingkat 12 menang dengan selisih tipis. Kemudian, kedua penjaga bertarung untuk ketiga kalinya. Kali ini, kedua penjaga juga berakhir seri. Ayo bertempur. Pada akhirnya, komandan yang menduduki peringkat terakhir melompat ke gelanggang pertempuran dan menatap pengawal yang menduduki peringkat ke-12. Bertarung. Panglima tingkat 12 itu langsung melompat ke ring pertempuran. Ledakan. Keduanya mulai bertarung dengan sengit. Adegan itu sungguh mengejutkan. Basis kultivasi mereka berdua setara dengan alam Kaisar Surgawi, tetapi mereka hanya setara dengan Kaisar Surgawi bintang 1. Pertarungan ini juga berlangsung selama beberapa ratus gerakan. Pada akhirnya, komandan peringkat 12 sedikit lebih baik dan mengalahkan pihak lain. Komandan yang pangkatnya terakhir memiliki ekspresi jelek. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan komandan peringkat 12. Kali ini, dia ditakdirkan untuk menduduki peringkat terakhir lagi. Baiklah, mari kita lanjutkan pertempuran setelah semua orang pulih. Para pria,
Persiapkan jamuan makan. Raja Feng Ming mengumumkan. Seketika itu juga gadis-gadis muda mulai disuguhi anggur lezat dan makanan lezat. Semua orang mulai makan dan minum, bahkan Raja Feng Ming memanggil sekelompok wanita cantik untuk menari di panggung pertempuran untuk memeriahkan suasana. Semua orang makan dan minum sambil menunggu. Mereka semua adalah orang-orang kuat yang setara dengan alam kaisar bela diri. Mereka punya banyak waktu dan tidak terburu-buru. Tantangan baru dimulai ketika orang-orang yang baru saja bertempur telah pulih ke kondisi puncaknya. Komandan ke-12 memulai tantangannya. Namun, dia jelas tidak berani menantang mereka yang peringkatnya terlalu tinggi. Dia memilih menantang mereka yang peringkatnya ke-11. Pertarungan ini pun berlangsung sangat sengit, namun pada akhirnya, tetap saja Panglima peringkat ke-11 lah yang menang. 100 tahun merupakan waktu yang sangat singkat bagi para kaisar agung dan kaisar surgawi ini. Oleh karena itu, kekuatan tempur setiap orang tidak akan meningkat banyak dalam 100 tahun. Sulit untuk mengubah peringkat, yang hampir sama dengan 100 tahun yang lalu. Hanya sedikit orang yang penuh ketegangan. Misalnya, Komandan Yuzhan dan Komandan Rama. Setelah pertempuran, kerumunan terus menunggu. Ketika mereka pulih, tantangan akan berlanjut. Begitu saja, 2 hari kemudian, akhirnya tiba giliran gubernur kota perbatasan untuk menantang. Dia langsung menantang Komandan Yi Yang. Banyak orang tertarik. Ini karena pertandingan ini juga cukup menegangkan. 100 tahun yang lalu, Komandan kota perbatasan dan pasukan Yi Yang memiliki kekuatan yang hampir sama. Dalam peringkat terakhir Raja, Yi Yang berada di atas kota perbatasan. Selama bertahun-tahun, Komandan kota perbatasan tidak puas dan ingin melampaui Yi Yang dalam pertemuan komandan ini. Asyik, di sisi komandan kota perbatasan, seorang penjaga tinggi melompat ke arena pertempuran. Pandangannya menyapu Lu Ming, Bin Bu, dan Liao Min sebelum akhirnya berhenti pada Lu Ming dan 2 orang lainnya. Dia tahu Bambu dan Liao Min. Mereka berdua sangat kuat, jadi dia tidak percaya diri. Namun, dia belum pernah melihat Lu Ming sebelumnya. Selain itu, dia terlihat sangat muda. Oleh karena itu, dia memilih Lu Ming pada awalnya. Nak, turunlah dan bertarung. Pria kekar itu menunjuk ke arah Lu Ming. Kau benar-benar memilihku. Sepertinya mereka pikir aku mudah diganggu. Lu Ming tersenyum. Bibir Bledan Liao Min bergetar. Lu Ming mudah diganggu. Mereka sudah berduka untuk pria kekar itu. Yi Yang juga memiliki senyum di wajahnya. Semakin menarik penampilan para pengawalnya, semakin tinggi skor yang diberikan raja kepada mereka, dan semakin tinggi pula pangkat mereka. Lu Ming melangkah maju dan muncul di ring pertarungan. Nak, siapa namamu? Aku tidak membunuh orang yang tidak dikenal. Pria besar itu berkata dengan dingin. Pertarungan semacam ini tidak memiliki batasan hidup atau mati. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda dapat langsung membunuh lawan Anda. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Namun, saat Lu Ming mengumumkan namanya, sosok berjubah hitam yang duduk di belakang Komandan Rama gemetar dan memancarkan niat membunuh yang dingin. Hah! Panglima Rama menoleh dan menatap pria berjubah hitam itu dengan rasa ingin tahu. Adapun Lu Ming, dia langsung merasakan niat membunuh dari pihak lain dan menatap pria berjubah hitam itu. Pihak lain telah mengungkapkan niat membunuh setelah dia memberitahu mereka namanya. Jelas bahwa mereka menargetkannya. Bahkan sekarang, pihak lain masih dipenuhi dengan niat membunuh dan tidak menyembunyikannya sama sekali. Saat dia mendengar namaku, dia menunjukkan niat membunuh kepadaku. Mungkinkah dia dari ras dewa jahat? Tatapan mata Lu Ming berkedip. Ini sangat mungkin terjadi. Ras dewa jahat memiliki penampilan yang unik, dan mereka tidak ditemukan di gunung dunia bawah. Selama mereka menunjukkan wujud asli mereka, orang-orang dari alam surga akan dapat mengenali mereka. Di sisi lain, alam surga mempunyai keuntungan tertentu karena terdapat banyak manusia di gunung akhirat. Mereka berbaur dengan kerumunan, sehingga akan sulit bagi pihak lain untuk menemukan mereka. Di tribun, Komandan Yi Yang menatap ke arah Komandan Rama dan mengerutkan kening. Ekspresinya sedikit muram. Bocah, apa yang kau lihat? Kau mencari kematian. Mati. Pria kekar itu meraung dan menyerang Lu Ming. Pedang di tangannya secepat kilat saat ia menebas Lu Ming. Enyah. Lu Ming berteriak dingin. Dia bahkan tidak melihat dan menendangnya. Wah! Sinar pedang lawan jatuh dan Lu Ming menendang perutnya.
Dia menjerit kesakitan dan terlempar keluar dari arena pertarungan, lalu jatuh ke tanah. Sangat kuat. Banyak orang tercengang. Dia mengalahkan seorang kaisar agung dalam satu gerakan. Kekuatan tempur macam apa itu? Mungkinkah Lu Ming adalah seorang Tirk surgawi? Ekspresi komandan kota perbatasan itu sangat jelek. Kalau saja Yi yang memiliki seorang kaisar langit sebagai bawahannya, dia pasti akan kalah. Setelah melemparkan pria kekar itu, tatapan Lu Ming beralih ke pria berjubah hitam. Karena kau di sini, mengapa menyembunyikan kepalamu dan memperlihatkan ekormu? Tunjukkan wajahmu yang sebenarnya. Hehehe. Pihak lainnya mencibir dan kemudian melepas jubah hitamnya, memperlihatkan wujud aslinya. Orang ini berusia setengah baya dan berambut ungu panjang. Dia adalah anggota keluarga kerajaan ras asing. Saat ketiga matanya terbuka dan tertutup, cahaya dingin bersinar. Jadi kamu Lu Ming. Hehe, aku cukup beruntung. Kamu orang pertama yang kubunuh. Raja non-manusia itu tertawa dingin. Meski dia tidak membuatnya begitu jelas, Lu Ming sangat jelas tentang maksudnya. Apa yang dimaksud pihak lain adalah bahwa alam surga pertama yang akan dibunuhnya di gunung akhirat adalah Lu Ming. Oh, benarkah? Itu yang ingin kukatakan. Lu Ming menanggapi dengan dingin. Dia melangkah maju dan kembali ke tribun. Kamu punya dendam terhadapnya? Yi yang bertanya. Wajahnya sangat muram dan matanya yang panjang dan sipit memancarkan cahaya dingin. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Haha. Yi Yang, sepertinya pengawalmu menyimpan dendam terhadap pengawalku. Sepertinya kita akan bertempur. Komandan Luomo tertawa terbahak-bahak. Suaranya dipenuhi dengan nada dingin. Ekspresi wajah Yi Yang sangat jelek. Para komandan lainnya menyaksikan sambil tersenyum tipis, terutama komandan kota perbatasan, yang merasa bangga. Raja negeri Feng Ming melihat sambil tersenyum tipis dan tidak berbicara. Para komandan ini memiliki konflik satu sama lain, yang sesuai dengan keinginannya. Dengan cara ini, ia dapat mengelola mereka dengan lebih baik. Bab 2469, Jatuh. Panglima Rama pasti bercanda. Beraninya aku bertarung denganmu. Panglima Yi yang memaksakan senyum di wajahnya yang jelek. Kemudian, dia menatap Lu Ming dengan tatapan dingin di matanya yang panjang dan sipit. Lu Ming, cepatlah dan minta maaf kepada Panglima Rama dan pengawalnya. Kau ingin aku meminta maaf? Bahkan Lu Ming pun tercengang. Dia tidak menyangka Yi yang akan melakukan hal ini. Yi yang bahkan tidak tahu dendam apa yang dia miliki dengan ras alien. Dia bahkan tidak bertanya dan ingin dia meminta maaf. Benar, cepatlah. Aku tidak peduli dendam apa yang kau miliki. Pergi dan minta maaflah, dan kau harus membuat Komandan Rama dan pengawalnya memaafkanmu. Tidak peduli metode apa yang kau gunakan, tidak peduli berapa harga yang harus kau bayar. Kau mengerti. Petik 2. Yi yang berkata dengan dingin. Suaranya penuh ancaman dan dia sama sekali tidak menyembunyikannya. Maksudnya jelas. Tidak peduli metode apa yang digunakan Lu Ming, bahkan jika dia harus berlutut, bahkan jika dia harus membayar harga yang mahal, dia harus membuat pihak lain memaafkannya sehingga Komandan Rama tidak akan menantangnya. Pertemuan para panglima tidak mempunyai aturan bahwa mereka yang pangkatnya lebih tinggi tidak dapat menantang mereka yang pangkatnya lebih rendah. Sekarang, ini baru permulaan. Hanya mereka yang peringkatnya rendah yang bisa memulai tantangan. Mereka yang peringkatnya lebih tinggi juga dapat menantang mereka yang peringkatnya lebih rendah. Namun, hal itu akan meninggalkan kesan buruk di hati raja. Yi yang ketakutan setengah mati. Luomo kejam dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Jika dia menantangnya, dia akan mati. Ia mengumpat dalam hatinya. Dari semua orang, Lu Ming telah menyinggung pengawal Komandan Rama. Ia hanya mencari kematian. Tidak apa-apa jika ia mencari kematian, tetapi ia harus melibatkannya. Hehe, Lu Ming mencibir. Apa yang Anda tertawakan? Yi yang berkata dengan dingin. Kesuraman di matanya yang seperti ular semakin kuat. Aku tertawa. Kau pikir kau siapa? Apa hakmu memerintahku? Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Apa? Mata Yi yang melebar dan dia tertegun. Apa yang dikatakan Lu Ming? Lu Ming benar-benar mengatakan bahwa dia adalah sesuatu. Berani sekali dia. Api kemarahan memenuhi dada Yi Yang. Lu Ming hanyalah pengawalnya. Pada akhirnya, dia hanyalah anjingnya. Sekarang, dia benar-benar berani mengatakan hal itu di depan komandan lain dan raja. Hal ini membuatnya sangat malu dan malu. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin,
dan dia tidak sabar untuk memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Kalau penjaga lain, mereka pasti tidak akan berani menentangnya. Mereka harus melakukan apapun yang diperintahkan. Hahaha, bocah ini mencari kematiannya sendiri. Di sampingnya, Ble tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Ia tidak menyangka Lu Ming begitu bodoh. Ia hanya mencari kematian. Tidak perlu bicara omong kosong. Bahkan jika dia berlutut di hadapanku hari ini, dia harus mati. Pada saat ini, Raja Non-Manusia itu berbicara dengan dingin. Ekspresi Yi yang berubah semakin buruk. Dia melihat sekeliling dan matanya berbinar. Semuanya, pengawalku ini sombong dan tidak menghormati atasannya. Apa gunanya menahan orang seperti itu? Sekarang aku akan mengeluarkannya dari barisan pengawalku. Jika kalian punya dendam padanya, kalian bisa pergi dan mencarinya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Lu Ming, serahkan token penjagamu. Yi yang memandang Lu Ming dengan dingin. Mereka benar-benar mengeluarkannya dari jajaran penjaga. Yi yang ini tegas. Namun, dengan cara ini, dia dapat menghindari pertempuran dengan Komandan Luomo. Itu pilihan yang bijaksana. Benar, kalau aku, itu satu-satunya yang bisa kulakukan. Aku akan mencari kematian jika bertarung dengan Komandan Rama. Para komandan di sekitar semuanya berdiskusi. Penguasa negeri yang duduk di puncak, memiliki ekspresi tenang. Ia sedang minum anggur dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ini token penjagamu. Lu Ming mengeluarkan token penjaga dan melemparkannya ke Yi Yang. Komandan Rama, Lu Ming bukan lagi pengawalku. Jika kau punya masalah, kau bisa mencarinya. Panglima Yi yang memandang Panglima Rama dengan ekspresi menyanjung. Hehe, komandan ini benar-benar sampah. Sang Raja Non-Manusia tertawa meremehkan. Ekspresi Yi yang jelek, tetapi dia tidak berani membantah. Pihak lain adalah pengawal Rama. Menyinggungnya sama saja dengan menyinggung Rama. Ini semua karena Lu Ming. Kalau tidak, aku tidak akan seperti ini. Yi yang memandang Lu Ming dengan dingin, niat membunuhnya muncul. Kali ini, dia telah menendang Lu Ming keluar dari barisan pengawal di depan umum. Dia tidak hanya kehilangan satu orang di pihaknya, tetapi dia juga takut kesan raja terhadapnya tidak baik. Kali ini, sudah pasti mustahil baginya untuk meningkatkan pangkatnya. Dia takut pangkatnya akan jatuh dan dia akan ditekan oleh komandan kota perbatasan. Dia menyalahkan segalanya pada Lu Ming. Kau masih ingin membunuhku? Lu Ming secara alami merasakan niat membunuh Yi Yang. Ada juga niat membunuh di mata Lu Ming. Yang mulia, aku akan menantang Lu Ming untuk menyelesaikan dendam pribadiku. Izinkanlah saya melakukannya. Sang Raja Non-Manusia menangkupkan tinjunya ke arah Sang Raja. Tentu, kata sang penguasa negeri dengan acuh tak acuh. Mereka hanya beberapa pengawal komandan, jadi dia tidak menganggap mereka serius. Bas! Raja Non-Manusia itu melompat ke atas ring pertarungan dan menatap Lu Ming. Lu Ming, maju dan bertarung. Sudut bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum dingin. Dia bergerak dan melompat ke atas ring pertarungan. Sekalipun pihak lain tidak menantangnya, dia masih akan menemukan kesempatan untuk menantang pihak lain. Ras alien dibunuh tanpa ampun. Setiap kali mereka membunuh satu, kekuatan non-manusia akan berkurang. Ledakan, aura yang kuat meletus dari sang Raja Non-Manusia. Ini adalah tahap transformasi kehampaan tingkat kedua. Sungguh aura yang kuat. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Dia hanya pengawal Panglima Rama, tetapi dia benar-benar memiliki kekuatan seniman bela diri tahap transformasi kehampaan tingkat kedua. Semua komandan lainnya berteriak kaget. Seorang seniman bela diri tahap transformasi kehampaan tingkat kedua setara dengan Kaisar Surgawi Bintang 2. Perlu diketahui bahwa beberapa komandan lainnya hanya berada pada level pertama tahap transformasi kehampaan dan beberapa berada pada level kedua tahap transformasi kehampaan. Di sisi lain, bahkan pengawal komandan Rama berada pada tahap transformasi kehampaan tingkat kedua. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Bibir Luomo melengkung membentuk senyum dingin. Ini adalah kartu trufnya. Kali ini, dia akan mengalahkan Komandan Yu Zhan dan mendapatkan tempat pertama. Bunuh. Formasi pedang penghancur. Raja non-manusia itu berteriak dingin. Sinar cahaya penghancur melesat keluar dari mata ketiganya dan berubah menjadi pedang tempur. Mereka membentuk formasi pedang dan menyerang Lu Ming. Bagus. Ekspresi Lu Ming tenang. Dia mengayunkan tinjunya dan melancarkan puluhan pukulan berturut-turut. Kali ini, Lu Ming tidak menggunakan cara mendominasi,
melainkan hanya menggunakan kekuatan fisiknya. Ledakan, ledakan. Setelah puluhan ledakan terus-menerus, Lu Ming melepaskan formasi pedang, tetapi dia juga terus mundur. Dia benar-benar memblokirnya. Komandan lainnya terkejut. Lu Ming benar-benar berhasil memblokir serangan lawan. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Lu Ming juga berada di alam Kaisar Surgawi. Bahwa Yi yang mempunyai penjaga di tahap bela diri transformasi Void. Komandan kota perbatasan itu memiliki tatapan gelap di matanya. Menjijikkan. Yi yang meraung. Semakin kuat kinerja Lu Ming, semakin tidak nyaman perasaannya. Dia tidak bisa tidak berpikir betapa bagusnya jika Lu Ming tidak menyinggung para pengawal Rama. Dengan begitu, dia akan bisa naik peringkat. Hah, penguasa negara Feng Ming juga tertarik. Dia belum pernah melihat Lu Ming dan keluarga kerajaan suku asing sebelumnya. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang fakta bahwa negara Feng Ming tiba-tiba memiliki dua eksistensi tahap transformasi kehampaan. Bab 2470 menantang Yi Yang. Membunuh. Pemimpin ras non-manusia itu meraung. Mata ketiganya bersinar lebih terang. Sinar cahaya meledak dan mengembun menjadi semakin banyak pedang tempur, yang terbang ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, sebuah pedang ungu muncul di tangannya. Ia menyatu dengan pedang itu dan berubah menjadi aliran cahaya ungu, menyerbu ke arah Lu Ming. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan ingin membunuh Lu Ming sesegera mungkin. Tampaknya aku tidak sebanding dengan Kaisar Surgawi Bintang 2 hanya dengan kekuatan tubuh fisikku. Lu Ming punya ide. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya ke udara. Kekuatan penguasa ungu emas itu terkumpul dan berubah menjadi tombak panjang. Asyik, Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya ke segala arah, dan kilatan pedang yang menebasnya pun hancur. Dentang, tombak panjang Lu Ming bertabrakan dengan cahaya pedang milik Raja Non-Manusia dan ledakan dahsyat pun terdengar. Tubuh Raja Non-Manusia itu bergetar hebat, dan matanya dipenuhi kengerian saat ia terpental oleh tamparan Lu Ming. Suara mendesing. Lu Ming menyerbu maju dengan tombaknya seperti sambaran petir, kecepatannya luar biasa cepat. Aduh, Raja Non-Manusia itu tidak dapat menghindarinya sama sekali. Tombak Lu Ming menembus kepalanya di antara kedua alisnya. Seorang Kaisar Surgawi Bintang 2 dari ras non-manusia kerajaan telah wafat. Ledakan. Yi yang tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, wajahnya penuh keterkejutan. Kekuatan tempur Lu Ming begitu dahsyat hingga ia mampu membunuh ahli tahap transformasi kehampaan tingkat kedua. Seseorang harus tahu bahwa dia sendiri hanya berada pada transformasi kekosongan tingkat kedua. Yang lainnya juga terkejut. Hehe, seseorang benar-benar mengeluarkan ahli seperti itu dari jajaran penjaga. Tampaknya seseorang sangat percaya diri. Panglima kota perbatasan itu mencibir. Ekspresi wajah Komandan Yi yang berubah jelek. Pada saat itu, dia merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu bahwa Lu Ming begitu kuat, dia akan mempertimbangkannya. Dengan pembantu seperti Lu Ming, dia pasti bisa naik pangkat menjadi komandan. Bahkan jika dia menyinggung Komandan Rama, itu tidak bisa dimaafkan. Namun, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Brengsek. Kemarahan dan niat membunuh Panglima Rama membumbung tinggi. Lu Ming benar-benar telah membunuh seorang raja non-manusia, menyebabkan dia kehilangan seorang jenderal penting. Kali ini, hal itu akan berdampak besar pada usahanya untuk mendapatkan tempat pertama. Haha, Rama, sepertinya bawahanmu telah menantang seseorang yang tidak seharusnya. Komandan Yuzhan tertawa terbahak-bahak. Di antara orang-orang ini, dialah yang paling bahagia. Dari ke-13 komandan, hanya Komandan Rama yang menjadi ancaman baginya. Kini setelah Panglima Rama kehilangan seorang pembantu yang sakti, tentu saja ia merasa gembira. Jangan berpikir bahwa hanya karena aku kekurangan penjaga, aku bukan tandinganmu. Panglima Rama berkata dengan dingin sementara matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan. Setelah membunuh Raja Non-Manusia, Lu Ming mengulurkan tangan dan mengambil gelang penyimpanannya. Dia tidak meninggalkan arena pertarungan. Dia melirik Komandan Yi yang dengan dingin, lalu berbalik ke arah raja dan menangkupkan tinjunya. Yang mulia, Lu Ming ingin bertanya apakah mungkin bagi saya untuk menantang seorang komandan sekarang. Perkataan Lu Ming mengejutkan beberapa komandan. Lu Ming ingin menantang komandan. Apakah dia mencoba untuk naik ke posisi komandan? Komandan Yi yang sangat terkejut. Jejak ketakutan melintas di matanya. Dia takut Lu Ming akan menantangnya. Kurang ajar.
Kau pikir kau siapa? Kau bahkan bukan pengawal komandan, tapi kau masih ingin menantang komandan. Ini kan rapat komandan, kenapa kau tidak pergi saja? Komandan Yi yang berdiri dan menegur. Jika aku ingat dengan benar, peraturan negara Feng Ming menyatakan bahwa siapapun dapat menantang komandan. Selama mereka mengalahkan dan membunuh pihak lain, mereka dapat menggantikan posisi pihak lain. Apakah aku salah ingat? Lu Ming melirik Komandan Yi Yang dan berkata dengan nada sinis. Haha, tentu saja bisa. Pada saat ini, Raja Feng Ming tertawa terbahak-bahak. Dia tentu saja senang melihat tantangan di antara bawahannya. Hanya dengan cara ini, yang kuat akan menggantikan yang lemah, dan negaranya Feng Ming akan menjadi semakin kuat. Komandan mana yang ingin kamu tantang? Tanya Raja Feng Ming. Banyak dari ke-13 komandan yang hadir menjadi gugup. Saya ingin menantang Komandan Yi Yang. Lu Ming mengulurkan tangannya dan menunjuk Yi Yang. Wajah Yi Yang menjadi pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia sama sekali tidak dapat memahami kekuatan tempur Lu Ming. Dia baru saja membunuh seorang ahli tahap transformasi kehampaan tingkat kedua. Dia tahu bahwa dia lebih kuat dari keluarga kerajaan suku asing, tetapi tidak banyak. Dia tidak yakin bisa mengalahkan Lu Ming. Sialan, sialan. Komandan Yi Yang meraung dalam hatinya. Ia dipenuhi dengan penyesalan. Jika ia tahu ini akan terjadi, ia tidak akan menjadikan Lu Ming sebagai pengawalnya. Dia menyalahkan Lu Ming atas segalanya. Dia tidak memikirkan mengapa Lu Ming menantangnya. Dia merasa bahwa semua yang telah dilakukannya adalah benar. Yi Yang, mengapa kau tidak menerima tantangan itu? Apakah kau takut dengan pengawalmu sendiri? Panglima kota perbatasan itu mencibir. Wajah Komandan Yi Yang memerah. Pada akhirnya, dia tidak berdaya. Dia harus berjuang dalam pertempuran ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan hidup di negara Feng Ming. Asyik, dia melompat ke ring pertarungan dan menatap Lu Ming dengan dingin. Dia memegang pedang tempur di masing-masing tangannya. Kedua pedang tempur itu memancarkan cahaya gelap. Tiba-tiba, Komandan Yi Yang bergerak. Ia menyerang lebih dulu. Dua pedang tempurnya berubah menjadi dua ular berbisa dingin dan menyerang Lu Ming. Pada saat yang sama, tubuh bagian bawahnya, ekor ular, seperti pedang panjang yang tajam, menusuk ke arah Lu Ming. Ketika mereka bekerja bersama, mustahil untuk waspada. Namun, Lu Ming tidak perlu bertahan sama sekali. Dia bisa saja menyerang. Asyik, tombak panjang itu bergetar dan Lu Ming mengayunkannya. Tombak ungu emas itu mengembang saat diayunkan. Panjangnya menjadi ribuan meter dan menghantam Komandan Yi Yang. Tidak peduli seberapa licik serangan Yi Yang, itu tidak berguna. Dalam menghadapi serangan brutal seperti itu, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Pedang tempur di tangannya terus-menerus menebas. Dalam sekejap, dia telah menebas lebih dari 1000 kali, mengenai tombak panjang yang dipadatkan oleh kekuatan dominasi Lu Ming dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Namun, meski begitu, Komandan Yi Yang tetap terlempar oleh kekuatan tombak yang mengerikan itu. Wajahnya menjadi pucat. Wah, Lu Ming melangkah ke arena pertarungan dan melompat tinggi ke udara. Ia memegang tombak dengan kedua tangan dan menghantamkannya ke arah Yi Yang dengan kekuatan gunung Tai. Sinar tombak besar menekan seperti barisan pegunungan. Komandan Yi Yang meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Tubuhnya diselimuti lapisan cahaya hijau. Saat berikutnya, dia benar-benar berubah menjadi seekor ular piton besar dan terbang ke langit. Ledakan. Tombak panjang itu bertabrakan dengan keras dengan ular piton itu. Ular piton itu menjerit dan jatuh dari arena pertarungan, menampakkan kembali wujud Yi Yang. Pada saat ini, napasnya lemah dan dia memuntahkan seteguk besar darah. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Suara mendesing. Lu Ming menyatu dengan tombaknya dan berubah menjadi sinar tombak, menyerang Yi Yang. Tidak, tidak, aku mengaku kalah, aku mengaku kalah. Komandan Yi Yang berteriak ketakutan. Namun, tombak panjang Lu Ming tidak berhenti sama sekali. Ia menembus Komandan Yi Yang. Mata Komandan Yi Yang membelalak dan dia menatap Lu Ming dengan ngeri. Kemudian, dia berhenti bernapas. Komandan Yi Yang, seorang ahli di tahap transformasi kehampaan tingkat kedua, mengusir Lu Ming karena ia takut pada Komandan Rama. Namun, ia mendatangkan malapetaka yang fatal bagi dirinya sendiri. Bab 2741, Peringkat Baru. Yi Yang sudah meninggal. Beberapa komandan menghela napas lega. Mereka menatap Lu Ming dengan ekspresi serius.
Untuk dapat membunuh Yi Yang, kekuatan tempurnya telah melampaui sebagian besar komandan. Hanya beberapa komandan berpangkat tinggi yang dapat melakukannya. Mata Panglima Rama dingin, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Di antara kerumunan, Bambu dan Liao Min adalah yang paling terkejut. Sangat kuat, dia sangat kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Ble bergumam, matanya dipenuhi keterkejutan. Saat memikirkan bahwa dia telah menyinggung Lu Ming sebelumnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Lu Ming bahkan bisa membunuh Komandan Yi Yang. Akan sangat mudah untuk membunuhnya. Baiklah, Lu Ming, kamu telah membunuh Yi Yang dan menggantikannya. Kamu sementara berada di peringkat ke-9. Kamu dapat berpartisipasi dalam tantangan majelis umum nanti. Raja Feng Ming mengumumkan. Terima kasih banyak, penguasa negeri. Lu Ming menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih dan kemudian kembali ke tribun. Bawahan ini memberi hormat kepada Panglima tertinggi. Begitu Lu Ming kembali ke tribun, Liao Min membungkuk hormat. Sekarang Lu Ming telah mengambil alih posisi Yi Yang dan menjadi komandan, dia menjadi atasan langsung mereka. Liao Min menghela napas dalam-dalam. Dulu, Lu Ming sama seperti mereka, hanya seorang pengawal. Namun kini, ia telah menjadi komandan dan menggantikan posisi Yi Yang. Ini adalah dunia kultivasi. Yang kuat dihormati. Selama seseorang memiliki kekuatan, reputasi dan status berada di ujung jari mereka. Bawahanmu memberi salam kepada Panglima tertinggi. Di samping, Ble juga buru-buru membungkuk, kepalanya tertunduk dalam sebagai tanda hormat. Lu Ming melirik Ble dengan acuh tak acuh. Tubuh Ble bergetar dan keringat dingin pun membasahi sekujur tubuhnya. Tidak perlu bersikap sopan, duduklah. Lu Ming melambaikan tangannya. Lalu, dia duduk. Tantangan terus berlanjut. Tetap saja komandan kota perbatasan yang mengeluarkan tantangan. Awalnya, komandan kota perbatasan akan menantang Yi Yang, tetapi sekarang setelah Yi Yang mati, komandannya telah menjadi Lu Ming. Dia baru saja melihat kekuatan tempur Lu Ming. Dia tahu bahwa Lu Ming bukanlah tandingannya. Oleh karena itu, dia mengabaikan Lu Ming dan menantang komandan peringkat 8. Tentu saja, dia kalah. Berikutnya, giliran Lu Ming yang menantang. Saya menyerah. Lu Ming berkata dengan keras. Karena ia telah memperoleh posisi komandan, Lu Ming tidak berniat melanjutkan tantangannya. Melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan tidak melangkah terlalu jauh. Ia memahami prinsip ini. Dia sudah bisa melakukan banyak hal dengan posisi komandan ini. Keputusan Lu Ming untuk menyerah pada tantangan itu menyenangkan beberapa komandan, terutama mereka yang pangkatnya lebih rendah darinya. Tantangan terus berlanjut. Tantangan berikutnya tidak terlalu menegangkan. 100 tahun terlalu singkat bagi para ahli seperti mereka. Kekuatan mereka tidak akan banyak berubah. Dengan cepat, tibalah giliran Rama yang menantang. Apakah dia akan menantang Lu Ming terlebih dahulu? Banyak orang yang berpikir demikian. Lu Ming baru saja membunuh salah satu pengawal Rama yang kuat. Mengingat karakter Rama, dia tidak akan membiarkan Lu Ming begitu saja. Namun, Rama melirik Lu Ming beberapa kali dan tidak menantangnya. Bagaimanapun, kekuatan Lu Ming masih membuat Luo Mo agak khawatir. Dia takut bahwa setelah menantang Lu Ming, dia kemudian akan menantang Komandan Yu Zhan dan tidak berada di puncaknya. Karena itu, dia tidak menantang Lu Ming. Sebaliknya, dia menatap Yu Zhan. Seperti yang diduga, pengawal yang dikirim Rama untuk mengejarnya semuanya adalah pengawal yang menantang Panglima Yu Zhan. Kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran. Namun, Komandan Rama masih kehilangan seorang pengawal. Pihak lain masih memiliki pengawal, tetapi Rama tidak lagi memiliki pengawal. Ia harus bertarung sendiri. Luo Mo melompat ke panggung pertempuran dan menatap Komandan Yu Zhan. Yu Zhan, turunlah dan bertarung. Kalahkan penjagaku dulu. Yu Zhan berkata dengan dingin. Setelah itu, pengawalnya melompat ke panggung pertempuran. Penjaga terakhir di bawah komando Yu Zhan juga merupakan seorang ahli Kaisar Surgawi, namun dia hanya seorang Kaisar Surgawi bintang 1. Seniman bela diri transformasi kehampaan tingkat pertama ingin menghabiskan energiku. Kamu pasti sedang bermimpi. Pergilah. Mati. Luo Mo berteriak keras dan melancarkan serangan telapak tangan. Kekuatan mengerikan dari serangan telapak tangan itu bagaikan longsoran salju yang menghantam lawan. Tahap transformasi kekosongan tingkat ketiga. Basis kultivasi Panglima Rama berada pada tahap transformasi kehampaan tingkat ketiga, yang setara dengan Kaisar Surgawi bintang 3.
Ia jauh lebih kuat daripada Kaisar Surgawi Bintang 1. Meskipun pihak lawan telah menggunakan segala cara, ia tetap tidak dapat mengubah hasil. Ia terlempar dari arena pertarungan oleh kekuatan telapak tangan Rama. Yuzan, lakukan sendiri. Jangan panggil kentang goreng kecil ini. Luomo menatap Komandan Yuzan, memancarkan niat bertarung yang kuat. Anda tidak pernah bertarung selama 100 tahun. Mari kita lihat dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Komandan Yuzan berbicara dengan dingin. Dengan satu gerakan tubuhnya, dia muncul di panggung pertempuran, berdiri di hadapan Komandan Luomo. Ledakan. Keduanya mengeluarkan aura yang kuat. Aura mereka bertabrakan dan menghasilkan ledakan dahsyat. Tanpa diragukan lagi, Komandan Yuzan juga seorang Kaisar Surgawi Bintang 3. Ledakan. Tiba-tiba, keduanya bergerak. Mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan saling bertabrakan dengan keras, memulai pertempuran yang intens. Ledakan. Ledakan. Serangan kedua pria itu terus berbenturan satu sama lain, dan arena pertarungan dipenuhi dengan gemuruh yang tak berujung. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar puluhan jurus. Lalu, terjadilah ledakan dahsyat dan mereka berdua mundur dengan cepat. Satu-satunya perbedaannya adalah Yuzan telah mundur lebih dari 20 langkah, sementara Rama hanya mundur selusin langkah. Rama, kamu, basis kultivasi kamu. Panglima Yuzan menatap Panglima Luomo dengan kaget, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Hahaha, Yuzan, aku hanya selangkah lagi dari level keempat tahap transformasi kehampaan. Mari kita lihat bagaimana kau akan melawanku. Luomo tertawa terbahak-bahak dan dipenuhi rasa percaya diri. Kali ini, dia yakin bisa mengalahkan Yuzan, bukan hanya karena anggota kerajaan dari ras asing itu, tetapi juga karena kekuatannya sendiri. Dalam 100 tahun terakhir, kultivasinya akhirnya berhasil menembus batas. Dia hanya selangkah lagi dari tahap transformasi kehampaan tingkat keempat dan telah mencapai batas tahap transformasi kehampaan tingkat ketiga. Kekuatan tempurnya telah melampaui Yuzan. Komandan lainnya juga sangat terkejut. Kali ini, pangkat komandan mungkin akan berubah. Yuzan, kalahkan dirimu. Komandan Luomo terus menyerang Komandan Yuzan. Jangan pernah pikirkan itu. Panglima Yuzan meraung marah, dan mereka berdua sekali lagi terlibat dalam pertempuran sengit. Namun, meskipun Luomo lebih kuat, dia tidak lebih kuat dari itu. Di bawah perlawanan Yuzan yang putus asa, tidak akan mudah bagi Luomo untuk memperoleh kemenangan. Keduanya saling bertukar lebih dari 200 jurus. Pada akhirnya, Komandan Yuzan tidak sebanding dengan Komandan Luomo dan kalah. Panglima Yuzan kembali ke tribun dengan ekspresi tak sedap dipandang dan mengedarkan ilmu bela dirinya untuk mengobati luka-lukanya. Baiklah, rapat komandan kali ini telah berakhir. Selanjutnya, saya akan mengumumkan peringkat komandan untuk 100 tahun ke depan. Kata Raja Feng Ming. Semangat semua orang terangkat. Peringkat baru akan segera dirilis, dan ini akan memengaruhi pembagian keuntungan di kemudian hari. Tempat pertama, Rama. Raja Feng Ming mengumumkan tempat pertama. Benar-benar Rama. Banyak orang terkejut. Meskipun Luomo kehilangan seorang pengawal kali ini, dia masih sangat kuat. Dia tak terkalahkan di antara 13 komandan. Wajar baginya untuk menduduki peringkat pertama setelah mengalahkan Komandan Yuzan. Wajah Panglima Yuzan berubah muram, sementara Panglima Luomo tertawa terbahak-bahak sebelum berterima kasih kepada Raja Feng Ming. Bab 2472 Penindasan. Tempat kedua, Yuzan. Tempat ketiga, sebentar lagi. Tempat ke-9, Luming. Tak lama kemudian, Luming mengumumkan peringkat semua komandan. Tidak banyak perubahan dalam peringkat. Yang berubah hanyalah Luomo dan Yuzan, serta Luming yang telah membunuh Yi Yang dan menggantikan posisinya. Baiklah, sidang umum telah berakhir. Rakyatku yang terkasih, silakan nikmati hidangan kalian. Penguasa negara Feng Ming tersenyum dan memerintahkan anak buahnya untuk menyajikan segala macam makanan lesat. Masa baru bubar keesokan harinya. Luming membawa bambu dan Liao Min kembali ke istana gubernur. Sepanjang perjalanan Binbu gemetar ketakutan, takut Luming akan mencari masalah dengannya. Bawahan ini memberi hormat kepada komandan. Saat dia kembali ke istana gubernur, dia melihat pengawal lainnya memimpin orang-orang dari istana gubernur untuk menyambut Luming dengan hormat. Jelas, mereka telah menerima berita bahwa Yi yang telah meninggal di tangan Luming dan bahwa Luming telah mewarisi posisi komandan. Semuanya,
Tidak perlu bersikap sopan. Aku masih perlu mengandalkan kalian untuk melakukan sesuatu untukku di masa depan. Lu Ming tersenyum. Saya bersedia mati demi komandan. Bles selangkah lebih maju. Aku bersedia mati demi komandan. Yang lainnya juga berteriak. Baiklah, kita akan tinggal di ibu kota kekaisaran untuk saat ini. Kalian pergilah membantuku dengan sesuatu. Kirim orang untuk menemukan orang-orang bermata tiga ini. Lu Ming mengeluarkan jimat giok. Jimat giok itu bersinar dan banyak gambar muncul di udara. Gambar-gambar ini adalah penampakan berbagai ras dari ras asing. Jika kalian menemukan orang-orang ini, jangan pukul rumput dan beri tahu ular. Kembalilah dan laporkan kepadaku. Lu Ming memberi instruksi. Ya, semua orang membungkuk dan Lu Ming membubarkan mereka. Lu Ming memilih sebuah ruangan. Setelah memasuki ruangan itu, sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya. Cincin penyimpanan ini milik Yi Yang. Lu Ming sangat menantikannya. Dia bertanya-tanya berapa banyak sumber daya yang dimiliki Yi Yang di cincin penyimpanannya. Indra spiritual Lu Ming masuk dan dia mulai menghitung. Tidak lama kemudian, wajah Lu Ming tersenyum. 3 juta batu dewa. Ada 3 juta batu dewa di cincin penyimpanan Yi Yang, yang setara dengan 300 miliar batu mentah tingkat tertinggi. Lu Ming sangat gembira. Sumber daya ini cukup baginya untuk menerobos ke alam Kaisar Agung Bintang 4, atau bahkan alam Kaisar Agung Bintang 5. Namun, cincin penyimpanan Yi Yang tidak memiliki senjata tempur yang setara dengan prajurit Dao Surgawi. Yang ada hanyalah senjata yang setara dengan senjata Kaisar Agung. Tampaknya senjata yang setara dengan prajurit Dao Surga relatif berharga bahkan di pegunungan dunia bawah. Namun, Lu Ming sudah cukup puas. Selanjutnya, ia hanya perlu mengirim orang untuk mencari ras alien. Jika mereka bisa dibunuh, Lu Ming akan langsung membunuh mereka. Namun, akan lebih sulit untuk menemukan makhluk hidup dari alam surga. Makhluk-makhluk dari alam surga lebih dekat dengan makhluk-makhluk dari gunung dunia bawah. Kecuali jika dia bertemu langsung dengan mereka dan dapat merasakan aura alam surga pada mereka, akan sulit bagi orang lain untuk menemukan mereka. Selain itu, Lu Ming ingin mengetahui lebih banyak tentang tanah terkutuk di ibu kota Fengming. Dia ingin mencari kesempatan untuk memasukinya. Namun, semua itu tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Ia harus melakukannya selangkah demi selangkah. Lu Ming menutup matanya dan mulai berkultivasi. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Lu Ming mengakhiri kultivasinya dan berjalan keluar. Namun, setelah Lu Ming berjalan-jalan beberapa saat, dia merasa sedikit aneh. Jumlah orang di rumah gubernur telah berkurang. Pada saat itu, sesosok tubuh melintas dan Liao Min muncul tidak jauh dari sana. Salam, Komandan. Liao Min memberi hormat, tetapi ekspresinya tidak bagus. Ada apa, Liao Min? Kenapa aku merasa jumlah orang di istana gubernur berkurang banyak? Lu Ming bertanya. Komandan, sesuatu telah terjadi. Liao Min berkata dengan ekspresi jelek. Oh, apa yang terjadi? Lu Ming bertanya, ekspresinya masih tenang. Beberapa waktu lalu, Komandan Rama merilis berita bahwa kamu telah membunuh pengawal kepercayaannya. Dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dia akan membunuhmu cepat atau lambat. Kata Liao Min. Kemudian, ekspresi Lu Ming tetap tenang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah itu, Rama terus mengatakan bahwa kesalahannya ada padamu dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain di istana gubernur. Selama yang lain tunduk padanya, dia akan melupakan masa lalu dan mempercayakan tanggung jawab yang berat kepada mereka. Liao Min menjawab, lalu semua orang itu lari ke Rama. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Namun, ada kilatan dingin di kedalaman matanya. Benar sekali. Ble adalah orang pertama yang bergabung dengan Rama. Selama kurun waktu tersebut, ia telah mendorong orang lain untuk bergabung dengannya. Kini, 10 dari 18 pengawal telah bergabung dengan Rama. Liao Min menggertakkan giginya dan berkata, Hehe, Rama. Lu Ming mencibir. Dia tidak ingin melangkah terlalu jauh, tetapi beberapa orang memaksanya. Pada saat ini, di luar istana gubernur, tiba-tiba terdengar suara keributan. Lu Ming mengulurkan indera spiritualnya dan melihat sekelompok orang mengepung pintu masuk istana gubernur. Ble adalah salah satu dari sedikit orang yang memimpin. Selain itu ada beberapa orang yang menjadi pengawal Rama. Bawahan Lu Ming dan beberapa penjaga menghentikan mereka di pintu.
Kalian masih keras kepala. Apakah kalian mengikuti Lu Ming sampai mati? Ble melirik para penjaga dan mencibir. Ekspresi para penjaga jelek dan mereka ragu-ragu. Sebagai pemimpin dari 13 panglima, Panglima Rama sangat berkuasa. Lu Ming sama sekali tidak dapat dibandingkan dengannya. Lu Ming cepat atau lambat akan mati karena menyinggung Panglima Rama. Jika kalian terus mengikutinya, kalian hanya akan mengirim diri kalian sendiri menuju kematian. Orang bijak tunduk pada keadaan. Sebaiknya kalian tunduk pada Panglima Rama sesegera mungkin. Ble melanjutkan. Ble, kau pengkhianat. Liao Min tidak tahan lagi. Dia bergegas keluar dan memarahi. Pengkhianat. Sungguh lelucon. Lu Ming akan mati. Mengapa aku harus menemaninya sampai mati? Liao Min, sebaiknya kau cepat tunduk pada Dewa Rama. Aku bisa memberimu beberapa kata-kata yang bagus dan memberimu pekerjaan. Kalau tidak, kau akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ble mencibir sambil mengamati Liao Min dengan sepasang mata berapi-api. Anda, Liao Min sangat marah dan wajahnya memerah. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kau hanya punya 3 hari. Jika kau tidak menyerah, Dewa Rama setelah 3 hari, kau akan mati bersama Lu Ming. Kata Ble dingin. Oh, benarkah? Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Suara dingin terdengar. Lu Ming melangkah maju. Lu Ming. Saat melihat Lu Ming, mata Ble menyipit. Tanpa sadar ia mundur beberapa langkah, matanya dipenuhi ketakutan. Namun, sesaat kemudian, ia teringat sesuatu. Keberanian tumbuh dalam dirinya dan ia pun berhenti. Ble, aku sudah memberimu kesempatan. Sayang sekali kau tidak menghargainya. Lu Ming berkata dengan dingin, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Lu Ming, apa yang ingin kau lakukan? Aku sekarang adalah pengawal Dewa Rama. Kau berani menyentuhku. Kau mencari kematian. Ble berteriak, bukankah aku sudah membunuh salah satu pengawal Rama? Lu Ming mencibir. Anda, ekspresi Ble berubah. Lu Ming, Dewa Rama telah berbicara. Jika kau pergi dan memohon ampun padanya sekarang, lalu bergabunglah dengannya dan bekerja untuknya, dia mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampunimu. Salah satu penjaga Romo di samping Ble berkata, orang ini memiliki basis kultivasi Kaisar Surgawi Bintang 1.